Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan channel ya, bersama channel Ahmad Nurholis. Channel saya itu memang nama saya seperti itu. Ya, saya barusan mendengar pembahasan tanya jawab ya antara ustadzah dengan seorang kiai, banyak kiainya, mungkin sampai 5 orang. Jadi membahas tentang ruh seperti itu. Dan saya kebetulan mencatat apa yang dibahas itu, kemudian dilengkapi dengan yang saya tahu dari berbagai macam bacaan-bacaan yang saya biasa membaca, dari tafsir-tafsir, dari buku-buku tentang agama. Jadi tentang masalah ruh ini memang sangat dilema ya, sangat sulit untuk diketahui secara pasti. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Maka firman Allah, qul, katakan Muhammad, ar-ruhu qulir ruhu min amri rabbi, katakan Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi intinya tentang hakikat ruh itu hanya Allah yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu semua tidak dikasih tahu oleh Allah minal ilmi illa qalila. Min ini hanya sebagian kecil, min litab'id, sebagian kecil saja. Minal ilmi, dari sebagian kecil ilmu, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Jadi rupanya pembahasan kemarin itu yang saya lihat, yang saya saksikan di YouTube, agak mendalam ya pertanyaannya itu. Sesungguhnya ya ada bocoran-bocoran tentang ruh dalam Al-Quran, ada, tapi tidak sejelas-jelasnya. Mengapa? Karena memang manusia itu tidak akan mampu ya membahas tentang ruh. Hanya Allah yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Seperti itu. Kemudian saya mencatat dari berbagai sumber bahwa nur itu ruh itu alam ya, alam bukan nur. Jadi alam itu kalau dirunut adalah sampai macam 7 di sini. Jadi dari sejak pertamanya yaitu alam nur, yang kedua alam ruh, yang ketiga kita itu masuk kepada alam janin. Alam janin, alam kandungan. Kita itu berada dalam kandungan, baik kita ya, seperti jin atau hewan-hewan, ini dalam janin. Setelah dalam janin maka masuk pada alam yang keempat, yaitu alam dunia ya. Alam dunia, alam yang kita tempati sekarang ini. Kemudian setelah kita sudah habis masanya ya di dunia, maka kita akan masuk kepada alam barzakh atau alam kubur. Ya, alam kubur dan alam barzakh ini sama. Yang enggak sama adalah alam lahat. Lahat itu ya tanah yang digali itu, kuburan yang digali itu. Tapi sebenarnya dia itu alam ya, alam. Hanya beda dimensi ya, beda dimensi dengan alam dunia, seperti itu. Ibarat kita melihat sesuatu dari atas air dengan sesuatu yang ada dalam air, itu kan hanya dibatas oleh dua medium yang berbeda, seperti itu.
Setelah itu kita itu ke alam mahsyar, alam tempat berkumpulnya seluruh makhluk manusia, jin dan sebagainya, yaitu di alam mahsyar. Setelah itu yang terakhir, inilah yang namanya akhirat. Mari kita runut dari yang pertama, Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu dalam keterangan ya. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, ini Nur Muhammad sudah tercipta. Ada yang menerangkan 2000 tahun ya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini sudah menciptakan Nur Muhammad. Jadi kita seluruhnya itu berada di alam nur, berada di alam nur. Kemudian setelah itu yang kedua adalah alam ruh. Nah, alam ruh di sini banyak ya, roh-roh semua yang punya roh, semua yang hidup. Contoh seperti malaikat ya, seperti malaikat ini punya roh. Kemudian yang kedua iblis, ini juga punya roh. Yang ketiga jin, ini juga punya roh. Yang keempat adalah manusia, ini juga punya roh ya. Sesungguhnya yang kelima ini selain manusia yang ya selain manusia juga ada yang punya roh, seperti hewan ya. Ini punya roh, punya nafas seperti itu. Selain manusia seperti hewan. Kemudian ada juga yang tidak bernafas tapi punya rasa juga, punya dikatakan hidup juga, seperti tumbuh-tumbuhan itu kan. Jadi walaupun dia tidak bernafas, dia akan mengalami hidup dan mengalami kematian. Makanya dalam Al-Quran itu setiap yang berjiwa, yang punya jiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berbentuk jiwa, yang punya jiwa, punya rasa, itu akan mengalami mati. Makanya mati ini juga bisa dinisbatkan kepada tumbuh-tumbuhan walaupun tidak bernafas, karena dia juga merasakan hidup dan merasakan mati seperti itu. Tumbuh-tumbuhan itu oleh ulama dijadikan tanda, dijadikan ibrah. Seperti apa ruh kita itu menempel pada badan kita, jasad kita, adalah contohnya adalah seperti tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia meresap air seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tumbuh-tumbuhan merupakan contoh bagaimana air itu meresap ke seluruh bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu, sejak dari akar yang paling bawah sampai ujung yang paling atas. Itulah roh. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut, itulah roh kita ya. Melekatnya, meresapnya seperti meresapnya tumbuh-tumbuhan seperti itu. Bagaimana meresapnya? Ya wallahu a'lam. Jadi Allah lah yang tahu. Jadi kullu nafsin, segala sesuatu yang punya ruh, yang punya rasa hidup, itu akan mati. Bukan nafas, karena ada juga yang tidak bernafas tapi juga bisa dikatakan mati, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, di alam ruh disinilah kita itu dipersaksikan oleh Allah.
Allah menampakkan kepada ruh, menampakkan zatnya kepada ruh dengan suatu pertanyaan. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang merawat kamu? Apakah kamu mengakui seperti itu kalau menurut bahasa kita? Bala anta rabbi. Iya, kamu ya Allah, engkau ya Allah Tuhanku. Jadi kita itu seluruh manusia, seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, baik malaikat, iblis, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu semuanya mengakui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Seperti itu. Kemudian ya, setelah ruh itu tercipta, maka kita semua itu, semua anak Adam ini ya, khusus anak Adam, bukan anak iblis. Ini bicara Adam. Maka berada dalam sulbih. Dalam sulbih tulang rusuk. Tulang rusuk antara apa ya? Sulbih itu tulang belakang. Di antara tulang sulbih dan tulang belakang, dan tulang rusuk, inilah tempatnya ruh kita semua. Jadi seluruh keturunan Adam berada dalam sulbih. Nah, dalam sulbih itu, di punggung Adam itu, kita dipersaksikan lagi oleh Allah. Ditanyakan lagi, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala anta rabbi. Ya, engkau ini adalah Tuhanku. Terus proses ya, jadi proses demi proses regenerasi, lalu anak cucu Adam itu terciptalah. Pertama tercipta Siti Hawa. Dari Siti Hawa kemudian lahirlah Qabil, Habil dan seterusnya sampai sekarang, sampai akhir kiamat ini, akhir zaman. Inilah yang disebut dengan alam janin, seperti itu, alam kandungan. Nah, biasanya yang biasa punya anak itu, yang bisa regenerasi makhluk itu, seperti yang pertama ya, iblis juga bisa punya keturunan, punya regenerasi, punya reproduksi, seperti itu ya. Yang kedua jin ya, yang ketiga manusia ya, seperti kita lah. Yang keempat hewan ya, dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan tidak punya janin. Tapi kalau iblis, ya, jin, manusia, hewan ini punya reproduksi. Nah, dalam janin itu juga Allah mempersaksikan lagi, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Ruh itu semuanya menjawab, bala anta rabbi. Ya. Jadi disinilah pengakuan kita, walaupun kita tidak ingat, sesungguhnya kita itu selalu bersaksi di alam nur, ya, di alam roh, kemudian di alam janin, semuanya kita ya bersaksi bahwa Allah lah, ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang dimaksud Rabb di sini adalah Tuhan pencipta, ya. Dan kita itu sudah sadar kalau kita sudah sebagai sesuatu yang diciptakan, tentu punya rasa rasa ta'abudiyah, rasa menyembah itu sudah pasti ada. Makanya kita itu sudah bertauhid sesungguhnya, sudah la ilaha illallah, ya. La ilaha, kita itu sudah menetapkan. Nafi la ilaha, menafikan seluruh Tuhan, tiada Tuhan, ya. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu illallah, ini isbat namanya, illallah, kecuali Allah.
Makanya la ilaha illallah itu mengandung nafi isbat, nafi menetapkan, apa isbat ya, nafi meniadakan, isbat itu menetapkan. Kemudian kita dilahirkan seterusnya ya, sesudah alam nur, alam roh, alam janin. Kemudian disebut lagi kita lahir itu ke alam dunia. Nah, di alam dunia ini seperti ya beda-beda alam dunia ini. Ada alamnya malaikat, ada alamnya jin, ada alamnya manusia, ada alamnya hewan dan lain sebagainya. Nah, di dunia inilah tempat kita diuji terhadap terhadap amanah-amanah yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan dipikul amanah itu dan akan dipertanggungjawabkan nanti. Mengapa demikian? Karena dulu itu amanah ini pernah ditawarkan kepada gunung, ya, kepada langit, tapi mereka semuanya menolak. Yang menerima itu kita. Mengapa kita itu menerima? Karena cuma manusialah yang bisa menembus apa di balik amanah itu. Jadi kalau kita tidak menyia-nyiakan amanah, maka kita akan mendapatkan balasan surga. Jadi kalau kita menyia-nyiakan amanah itu, maka akan mendapatkan balasan neraka. Nah, hanya manusia yang bisa membaca seperti itu. Yang lain nggak bisa. Nah, udahlah. Jadi yang kelima sekarang, setelah kita menanam kebaikan ya, di dunia atau menanam kejelekan dunia, akan dipetik di pintu yang namanya pintu akhirat. Nah, pintu akhirat ini dimulai, alam akhirat ini dimulai dari alam barzah. Alam barzah itu adalah alam penantian, alam kubur. Ya, yang dimana alam barzah itu pasti dua, bisa taman-taman surga, bisa jurang-jurang neraka. Ya, jadi dunia mazra'atun lil akhirah. Dunia itu adalah penanaman modal, investasi modal untuk kepentingan akhirat. Tergantung yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan, maka akan memetik kebaikan. Kalau kita menanam kejelekan, ya memetik kejelekan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu itu berbuat baik, maka hakikatnya berbuat baik untuk kita sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kamu itu berbuat kejelekan, falaha, maka akan kembali kepada jiwa itu, ya, jiwa kita sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, dan Allah itu, Tuhan itu, ya, Tuhan kamu itu, tiadalah Tuhan kamu itu mendolimi hamba-hambanya. Nah, setelah itu kiamat terjadi, kita semuanya dikeluarkan setelah hujan mani selama 40 hari 40 malam, maka tumbuhlah manusia, tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan yang baru tumbuh. Kalau orang itu baik, maka tumbuhnya baik. Kalau itu jelek, orang itu jelek, maka tumbuhnya jelek. Maaf ya, manusia yang ganteng sekarang bisa tumbuh seperti anjing, bisa tumbuh seperti ular, bisa tumbuh seperti serigala, gajah, singa, macan, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan kelakuan kita di dunia. Bagi yang baik-baik akan tumbuh lebih ganteng, lebih baik, lebih bersinar, ya, lebih menawan dari yang rupa-rupa di dunia ini. Ya, semoga kita menjadi orang yang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah,
sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu memeluk agama Islam, atau mati dalam keadaan Islam, atau mati secara husnul khotimah, baik di akhir ya. Nah, yang keenam adalah mahsyar ya, alam mahsyar, alam atau tempat berkumpulnya manusia. Nah, kalau dalam keterangan itu kan kita itu nanti akan berkumpul di mahsyar, itu tempatnya di sekitar Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, setelah itu setelah di mahsyar lalu ditimbang, lalu ditimbang. Timbangan itu di sisi kanannya surga, di sisi kirinya ke bawah itu neraka. Nah, ada jembatan dari mahsyar itu untuk melintasi di atas neraka untuk menuju surga. Nah, kalau sudah ditakdirkan menjadi penghuni surga, ya selamat. Kalau sudah ditakdirkan menjadi penghuni neraka atau bukan penghuni yang permanen, maka akan jatuh. Ya. Jadi, walaupun kita itu sepanjang perjalanan 1500 tahun, maka dengan enteng kita itu akan bisa berjalan di atas neraka. Ya, tidak akan jatuh. Ya, yang jatuh itu kalau yang sudah ditakdirkan masuk neraka. Ya. Dan ini bermacam-macam di sini. Ada yang merangka, ada yang jalan ngesot, ada yang hampir nyampe jatuh, ada yang seperti jalannya unta, ada yang seperti jalannya burung, ada yang seperti jalannya kuda, ada yang secepat kilat. Nah, ini tergantung kepada amalnya di sini. Setelah mahsyar ini selesai, sudah ditimbang, sudah selesai, ya. Nah, inilah yang disebut dengan akhirat. Ini yang terakhir. Nah, akhirat itu pasti dua tempatnya. Bagian kanannya adalah bagian kanan, sebelah kanan dari arsy Allah adalah surga, dan di bawahnya adalah neraka. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa api neraka, dan kita semua menjadi orang yang husnul khatimah. Ya hadanallah wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.